Setiap orang memiliki hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Tiap manusia tanpa terkecuali dilahirkan sama dengan hak-hak yang melekat padanya. Bermula dari reaksi atas penderitaan yang timbul yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak. Hak asasi manusia bagi anak dibuat dalam satu dokumen khusus, yaitu United Nations Convention on the Rights of the Child. Indonesia meratifikasi dan menjadikan konvensi tersebut undang-undang. Artikel 2 UNCRC, secara singkat pasal ini mengatur tentang non-diskriminasi kepada anak. Konvensi ini sangat penting untuk dilakukan ratifikasi, dikarenakan pada mulanya masih belum terdapat atau belum muncul kesadaran dari pihak manapun terutama bagi keluarga, sebagai pihak yang memiliki hubungan paling erat dengan seorang anak mengenai hak-hak bagi anak. Dalam pasal tersebut, hak anak yang sangat diutamakan adalah non-diskriminasi, yaitu di mana perilaku diskriminasi kerap menimbulkan dampak pada kepercayaan diri ataupun kepribadian anak yang mengakibatkan anak tersebut tidak menyadari bahwa selain memiliki kewajiban sebagai seorang manusia, juga memiliki hak sebagai manusia. Dengan meratifikasi pasal tersebut, maka suatu negara wajib memberikan jaminan kepada setiap anak, yaitu terlepas dari diskriminasi dalam segala bentuk. Sebagai contoh seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, wali anak atau orang tua, pendapat, asal-usul, etnis, kecacatan, kelahiran, atau status lainnya. Hal ini tercermin dalam penjelasan pasal pembuka Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu menyatakan bahwa perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Dalam pelaksanaannya, undang-undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Artikel 19 UNCRC menguraikan bahwa setiap anak berhak atas pengasuhan yang layak, terlindungi dari kekerasan, penganiayaan, dan pengabaian. Mengenai pengembangan artikel 19 ini dapat kita lihat juga pada pasal 14 sampai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dengan Indonesia meratifikasi konvensi ini dan menjadikannya suatu hukum nasional, membuktikan bahwa pemerintah serius untuk menciptakan payung hukum untuk kesejahteraan anak Indonesia. Seperti yang kita ketahui, setelah berlakunya regulasi mengenai perlindungan anak, tetap tidak menjamin terpenuhnya perlindungan atas anak itu sendiri. Data yang berdasarkan pada survei nasional yang dilakukan oleh UNICEF menyatakan bahwa 62% anak Indonesia mengalami kekerasan anak paling tidak satu kali. Selain itu, dinyatakan pula bahwa 10% anak Indonesia mengalami kekerasan seksual dan sisanya mengalami perdagangan anak. Juga tentu masih lekat jelas dalam ingatan kita mengenai kasus pembunuhan Angelin yang dilakukan oleh ibu angkatnya sendiri yang bernama Megriet. Setelah melewati proses hukum yang sangat panjang, akhirnya Megriet didakwa oleh jaksa dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana serta 3 pasal dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Beberapa kasus ini semakin menguatkan pernyataan bahwa pengimplementasian UNCRC menjadi hukum nasional sangat penting untuk membela hak-hak anak Indonesia untuk mendapatkan perlindungan. Bertumbuh pada pasal 5 Deklarasi HAM 1948, dapat diartikan bahwa seorang anak yang juga seorang manusia yang memiliki hak asasi berhak untuk tidak mendapatkan perlakuan penyiksaan, kekerasan, kekejaman, penghinaan, maupun perlakuan tidak manusiawi lainnya. Pasal 24 UNCRC mengatur mengenai hak kesehatan dan pelayanan kesehatan anak. Mengenai hak ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 28B yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Juga diatur dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kesehatan sebagai hak asasi manusia dan unsur kesejahteraan wajib diupayakan dalam pemerintah melalui pelayanan kesehatan. Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Pengaturan tentang hak kesehatan diatur dalam beberapa perundang-undangan di negara Republik Indonesia, yang meliputi hak hidup yang berlaku sejak anak masih dalam kandungan dengan melanggar aborsi dan hal-hal yang membahayakan janin dalam kandungan. Hak tumbuh kembang seperti diobati jika sakit, diberi ASI, dan diberi rasa aman dan nyaman. Serta hak perlindungan seperti harus dilindungi dari situasi-situasi darurat. Di Indonesia, produk hukum mengenai hak kesehatan anak sudah memadai. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak kesehatan anak dan konversi hak anak yang juga mengatur mengenai hak kesehatan anak sudah diratifikasi oleh Indonesia. Tetapi kenyataannya, implementasi berbagai perundang-undangan tersebut masih banyak kekurangan. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya kasus yang melanggar hak kesehatan anak seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual, serta anak jalanan. Pemenuhan hak kesehatan anak diperlukan dengan implementasi perlindungan terhadap hak kesehatan anak agar bisa menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Artikel 28 UNCRC, Right to Education. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan sejak dini seperti yang tertera dalam Konstitusi Republik Indonesia. Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran yang diusahakan dan diselenggarakan oleh pemerintah dengan sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Hal ini kembali dipertegas dengan Indonesia meratifikasi UNCRC yang kemudian dijadikan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal ini mengatur bahwa setiap anak, terlepas dari kewarganegaraannya, warna kulit, suku, ras, agama, maupun anak dengan kebutuhan khusus, anak penyandang disabilitas, berhak atas pendidikan dan pengajaran yang layak. Hak pendidikan untuk anak juga harus diberikan tanpa terkecuali untuk anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil, bahkan anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Pengajaran dan pendidikan yang didapatnya harus digunakan seluruhnya demi kepentingan pribadi anak untuk mengembangkan diri sesuai dengan minat dan bakat. Pendidikan yang diberikan kepada anak juga harus menyesuaikan kebutuhan dari setiap pribadi anak tersebut. Anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan luar biasa. Anak dengan keunggulan tingkat kecerdasan yang sudah melampaui umurnya berhak mendapatkan pendidikan khusus. Pemenuhan akan sekolah khusus dan luar biasa ini juga harus didukung atau di-provide oleh pemerintah. Karena di Indonesia sendiri pada tahun 2020, berdasarkan katadata.co, sekolah disabilitas yang disediakan oleh pemerintah hanya terdapat 595 sekolah. Dibandingkan dengan jumlah sekolah umum lainnya dan dibandingkan dengan jumlah anak penyandang disabilitas, sekolah untuk penyandang disabilitas masih dapat dikatakan kurang. Sehingga sangat sedikit anak penyandang disabilitas yang dapat memenuhi hak-haknya terutama pendidikan. Seluruh hak anak harus didukung oleh lingkungan sekitar dari yang terdekat yaitu lingkungan keluarga, lalu kemudian oleh masyarakat setempat, yaitu oleh pemerintah baik dari daerah maupun pusat. Pendidikan yang berhak didapatkan anak dimulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai dengan pendidikan atas yang merupakan implementasi negara yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya agar anak memperoleh pendidikan. Permasalahan yang sering muncul di Indonesia adalah bahwa pendidikan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dalam pasal ini sebenarnya juga disertakan ketentuan tambahan di mana negara yang lebih mampu dalam hal ekonomi harus membantu negara yang lebih berkekurangan dalam hal ekonomi, khususnya dalam rangka pemenuhan hak pendidikan atas anak. Dalam pendidikan anak, setiap instrumen di sekolah, baik tenaga pendidik, petugas kebersihan, petugas keamanan, maupun instrumen terkecil lainnya, harus menghargai dan menghormati seluruh hak-hak anak yang melekat pada anak, baik sejak lahir maupun yang tertera dalam peraturan perundang-undangan secara nasional maupun internasional. Di Indonesia sendiri sering terjadi permasalahan terkait dengan pendidikan bagi anak. Dengan kurangnya pendidikan bagi anak, sering sekali terjadi pernikahan dini, di mana orang tua meminta anaknya untuk melakukan pernikahan ini agar beban orang tua secara ekonomi dapat lebih berkurang. Namun, hal ini menjadi permasalahan baru di mana akan menimbulkan pengulangan siklus pernikahan dini. Rantai siklus pernikahan dini ini harus diputus dengan memberikan anak edukasi, bukan cuma anak namun juga orang tua. Sehingga anak yang teredukasi dan orang tua yang teredukasi dapat bekerja dan memperbaiki status ekonominya sehingga tidak ada lagi orang tua yang meminta atau menyuruh anaknya melakukan pernikahan dini.
Hal ini bukanlah masalah yang sepele. Pemerintah dan masyarakat harus bergerak saling membantu dan membangun serta peduli pada hak anak, terutama pendidikan, agar hak pendidikan atas anak dapat terpenuhi untuk pembangunan bangsa. Artikel 39 UNCRC. Secara singkat, pasal ini mengatur mengenai hak pemulihan ataupun perawatan khusus bagi anak yang ditelantarkan, menjadi korban eksploitasi, dilukai, dianiaya, atau bentuk lain dari perlakuan atau hukuman yang kejam yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Anak yang dipenjarakan, dilecehkan, ataupun menjadi korban konflik bersenjata. Apabila pemulihan atau perawatan khusus, ataupun yang lebih dikenal sebagai trauma healing tidak dilakukan kepada anak yang menjadi korban, maka kemungkinan yang akan terjadi terhadap anak tersebut adalah mengalami gangguan dalam kesehatan mental, sehingga tidak dapat hidup secara mandiri, bergantung pada seseorang secara terus-menerus, tidak dapat berinteraksi dengan lingkungan baru, dan merasa ketakutan di tempat umum. Gangguan tersebut biasanya berjangka panjang, sehingga akan menghilangkan rasa percaya dirinya dan dikucilkan oleh orang-orang sekitarnya. जाने का मन करता है क्यों कौन Melihat pada dampak tersebut, menurut kami pasal ini menjadi penting untuk diratifikasi oleh negara-negara peserta, salah satunya Indonesia. Dikarenakan anak yang merupakan korban atas perbuatan-perbuatan tersebut memerlukan pemulihan baik secara fisik, psikologis maupun sosial, agar anak tersebut dapat hidup normal dengan layak, mengembalikan kesehatan jiwanya, harga dirinya, serta martabatnya, dan tidak lagi mengalami trauma. Trauma healing di sini adalah suatu bantuan yang diberikan kepada seseorang untuk mengatasi gangguan psikologis ataupun trauma yang sedang dialaminya. Selain itu, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, trauma healing ini disebut sebagai perlindungan khusus. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. There's a potential everywhere, but we have to unlock it. When we unite, our power can be given to all, and a power used for justice and equality, for people and planet, especially children. Change starts when you choose to care.